guides our path tonight. Stars above in endless flight. Sahara whispers tales to me. In the wind our love is free. Jika ada lini yang dapat dikatakan sebagai lini paling mengkhawatirkan, maka kami pikir kita akan setuju jika lini serang timnas kita belum terbukti. Tapi tunggu, harapan muncul tatkala asisten pelatih Shin Tae-yong yang khusus bekerja untuk meningkatkan kualitas striker berjanji akan memberikan perubahan di sektor lini serang. Yong Ki-hun menjelaskan, jika ada perubahan di lini serang skuad Garuda, termasuk melarang para striker untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti atau long shot. So, kira-kira apakah perubahan yang diharapkan skuad tim Garuda ya? Apakah mampu memberikan kejutan untuk lini belakang timnas Arab? Menarik nih, untuk sama-sama kita ulas rencana STY dan tim pelatih memberikan kejutan pada timnas Arab Saudi. Kerja keras dilakukan tim pelatih timnas Indonesia yang dipimpin oleh Coach Shin Tae-yong dan para asistennya untuk menghadapi Arab Saudi. Meski cenderung lebih diremehkan, mengingat ranking FIFA Indonesia yang berada di posisi bawah. Namun Coach Shin memastikan kepada para pemain, jika pemain berjuang, maka mereka punya potensi untuk menang. Dalam sebuah cerita yang bersumber dari situs FIFA baru-baru ini, Coach Shin Tae-yong ini sudah menjelaskan kepada para pemain, jika potensi untuk menang terbuka. Hal itu sendiri pernah ia lakukan saat memimpin timnas Korea Selatan di tahun 2018. Saat itu timnas Korea dapat dikatakan diremehkan saat menghadapi juara dunia bertahan Piala Dunia timnas Jerman. Namun berkat kerja keras dan kecerdasan, pasukan negeri ginseng tersebut akhirnya bisa memulangkan Jerman dari Piala Dunia. Dan itulah yang menurut Coach Shin bisa dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia juga. Tatkala harus menghadapi Arab Saudi Kamis malam atau Jumat dini hari. Saya akan berusaha agar Indonesia bisa masuk ke playoff, sehingga tim ini nantinya bisa terus bersaing, memperebutkan jatah lolos ke Piala Dunia. Kerja keras dalam pertandingan, waktu itu Korea Selatan bisa memenangkan pertandingan versus Jerman. Sekarang pun Indonesia bisa, apalagi di kualifikasi Piala Dunia, ungkap Shin Tae-yong, sumber FIFA. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead. Where our hearts are gently led. Palms sway with the desert breeze. Time stops in moments like these. Life's a journey we'll pursue. With my heart I follow you. Ya Habibi, come with me. Cross the dunes to the sea. Meski mengakui bahwa peluang untuk lolos ke ronde selanjutnya terbuka, Coach Shin juga menekankan jika ini tak akan mudah. Ia pun menilai untuk bisa menghadapi tim-tim kuat seperti Saudi Arabia, kerja keras bahkan gak cukup. Menurutnya, para pemain harus tahu kelebihan dan kelemahan pemain lain. Selanjutnya, para pemain juga perlu benar-benar memahami apa yang diminta para pelatih, mengikuti instruksi dan strategi dengan menggunakan kecerdasan mereka, serta memiliki visi dan hati yang kuat untuk terus berjuang di lapangan. Kombinasi hal-hal tersebutlah yang menurut Coach Shin Tae-yong akan jadi kunci. Apakah timnas Indonesia nantinya bisa berbicara banyak di ronde 3 dan mewujudkan mimpi besar mereka menuju Piala Dunia? Para pemain Indonesia harus bisa mempelajari dan menyadari apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan pemain lawan. Lalu, apa yang diminta kami para staf pelatih? Para pemain juga harus benar-benar bisa memahaminya. Artinya, harus banyak berpikir dan menggunakan intelijensi dengan baik. Jadi dengan bekerja keras, saya sebenarnya tidak bisa meladeni tim-tim yang bagus itu secara maksimal. Selain itu, hati, fisik maupun visi kami sebagai tim semuanya harus menjadi satu. Intinya harus bekerja keras, maka akan bisa memenangkan pertandingan walaupun melawan tim-tim yang lebih baik, ungkap Shin Tae-yong, sumber FIFA. Jika Shin Tae-yong lebih banyak berbicara soal persiapan secara holistik, soal pentingnya kerja keras, mengikuti instruksi pelatih, serta bermain cerdas dengan hati, maka asisten pelatih Coach Shin Tae-yong, yakni Yong Ki-hun, baru-baru ini menjelaskan salah satu hal penting yang harus disiapkan tim Garuda, terkhusus di sektor lini serang. Menurut pelatih penyerang timnas Indonesia itu, para pemain timnas perlu meningkatkan akurasinya. Dan itulah yang saat ini dilakukan Coach Yong di sesi latihan tim Garuda khusus untuk para striker.
Fokus latihan striker ini akurasi, bukan power tetapi akurasi. Di saat menembak butuh akurasi. Makanya tidak ada tembakan jarak jauh, tetapi jaraknya dekat dari kotak penalti karena masalah akurasi. Ungkap pelatih Yong Ki-hun, sumber Super Bowl. Selain akurasi, sebelumnya Coach Yong juga menyoroti soal keseimbangan pemain. Ia menilai para pemain timnas sebenarnya punya power yang bagus. Masalah muncul saat para pemain kurang dalam hal keseimbangan, sehingga mudah kehilangan bola. Mereka juga seolah tak tahu cara memanfaatkan kelebihannya atau secara efektif menggunakan power yang dimiliki. Untungnya menurut Coach Yong, usai beberapa kali dilatih oleh tim pelatih, para penyerang timnas mulai menunjukkan perubahan. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Palms sway with the desert breeze. Time stops in moments like these. Life's a journey we'll pursue. With my heart I follow you. Ragnar siap jadi Neymar. Setelah menggunduli kepalanya sebagai sunnah ibadah umroh, kami pikir Ragnar siap untuk berubah jadi versi Wak Haji Karim Benzema. Tapi siapa sangka, dalam postingan di story akun Instagramnya, Wak Haji ini justru memposting video aksi Neymar dalam menunjukkan skillnya. Kayaknya Wak Haji Ragnar siap nih untuk pamer skill ke para pemain Arab yang menjaganya. Semoga ya bisa tampil di versi terbaik. Seperti kita tahu, Ragnar ini emang punya kelebihan dalam hal menggiring bola. Dan kami harap ia sudah siap menunjukkannya nanti. Dimana seperti video story-nya soal Neymar, semoga itu bisa jadi pesan soal apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Daya juang. Kembali soal pernyataan Coach Shin Tae-yong. Dalam interviewnya dengan situs FIFA, pelatih timnas Indonesia itu menjelaskan pentingnya daya juang. Menurutnya, daya juang dari Indonesia ini sebelumnya sangat lemah dan dapat dikatakan sebagai masalah utama sepak bola Indonesia. Dan itulah yang kini mulai diperbaiki Shin Tae-yong, di mana hasilnya dengan daya juang yang tinggi, para pemain bisa mencapai prestasi seperti saat ini. Mulai dari lolos 16 besar Piala Asia, semifinal Piala Asia U23, dan round 3 babak kualifikasi Piala Dunia yang jadi pintu gerbang untuk keputaran final World Cup 2026. Masalah pertama di sepak bola Indonesia yang saya temukan adalah kurangnya daya juang. Itu yang ingin saya ubah. Siapapun yang masih terhanyut dengan euforia, memungkinkan untuk dicoret dari skuad. Dan kemudian memilih pemain-pemain baru lebih muda dengan daya juang yang lebih. Itulah yang menjadi alasan utama hingga kami bisa lolos sampai sekarang, ujar Shin Tae-yong, sumber FIFA. Sekarang hal itulah yang juga harus kembali ditunjukkan oleh para pemain. Mereka wajib menunjukkan daya juang yang tinggi untuk mengatasi kelebihan pengalaman yang dimiliki timnas Arab Saudi. Dan semoga hasil bagus bisa diperoleh tim Garuda di Jeddah nanti. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Golden sun begins to rise. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Itulah yang dirasakan para penggemar timnas yang gak sabar menantikan laga Indonesia kontra Arab Saudi yang akan dimainkan di Jeddah pada pukul 1 waktu Indonesia Barat, Jumat dini hari. Sebagai penggemar timnas, kini ingin melihat bagaimana perjuangan timnas memulai pertandingan yang bisa dikatakan sebagai sejarah bagi sepak bola Indonesia. Ini adalah langkah awal menuju Piala Dunia yang sudah jadi target Shin Tae-yong dan PSSI. Dan sekali lagi, dengan segala usaha keras, timnas bisa melewati tantangan tersebut. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.